Kita bergeser ke Vatikan, Saudara. Para kardinal semakin mematangkan persiapan menggelar konklav untuk memilih paus berikutnya. Meskipun para kardinal saling tidak mengusulkan diri untuk jabatan paus, mereka tetap harus menentukan calon paus dari sejumlah kardinal yang dianggap memiliki kualitas untuk menjadi paus. Sudah ada sejumlah kardinal yang dianggap layak, Saudara. Para calon paus ini harus menerima setidaknya 2/3 suara dari para kardinal agar bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara. Saudara, wafatnya Paus Fransiskus menandai akan diselenggarakannya pemilihan paus baru yang melibatkan kardinal gereja Katolik di seluruh dunia. Pemilihan pemimpin baru bagi 1,3 miliar umat Katolik dunia itu akan dilakukan secara pemungutan suara dan dalam suasana doa. Para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Peraturan saat ini secara teoritis membatasi jumlah pemilih hingga 120, tetapi paus seringkali melampaui batas itu. Menurut statistik Vatikan yang terakhir diperbarui, ada 135 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun dan memenuhi syarat untuk memilih. Kardinal yang berusia di atas 80 tahun dapat dipilih menjadi paus. Mereka yang berusia di atas 80 tahun tidak dapat memilih, tetapi dapat berpartisipasi dalam pertemuan prakonklav untuk membahas masalah-masalah gereja. Dalam pertemuan-pertemuan di tahun 2013 inilah Kardinal Jorge Mario Bergoglio ketika itu berbicara tentang perlunya gereja pergi ke pinggiran untuk menemukan mereka yang menderita, sebuah pidato spontan yang mendorong pemilihannya. Pemungutan suara pertama diadakan di Kapel Sistina pada sore hari setelah misa perdana. Jika tidak ada paus yang terpilih, selama berhariskan, saya memilih sebagai paus tertinggi dengan spasi untuk nama kandidat. Tulisan itu dalam bahasa Latin. Setiap kardinal menentukan pilihannya, melipat kertas menjadi 2 dan berjalan ke bagian depan kapel. Sambil menyatakan penyertaan Tuhan dalam pilihannya, ia menaruh surat suara di atas nampan dan menuangkannya ke dalam wadah. Setiap nama di kertas dibacakan dan dihitung, lalu hasilnya diumumkan kepada sidang setelah setiap putaran. Jika tidak ada yang memperoleh 2/3 suara yang dibutuhkan, surat suara ditusuk dengan jarum dan benang, kemudian diikat dan ditaruh di atas nampan, lalu putaran pemungutan suara lain dipersiapkan. Well, I think what this conclave is going to be is a referendum on the pontificate of Pope Francis. I mean, he has energized a large part of the Catholic world. Traditionally Christian Europe, which is now extremely secularized, he has not given a lot of, he never gave a lot of attention to during his pontificate. He's tried to decentralize, take away the focus of Rome and look at the peripheries where the church is actually growing, not in Europe where the church is dying. I think para kardinal yang terlibat pemilihan harus mematuhi kerahasiaan mutlak dan tegas dilarang menggunakan perangkat perekam audio atau video apapun. Sanksi